Halo listener semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya, mau itu fisik maupun psikisnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama perkenalkan gue, Umam, yang dari tadi udah ngomol alias ngoceh mulu. Di sini gue nggak sendirian nih, melainkan ditemani dengan dua orang yang kece-kece, yaitu yang pertama ada Kak Vika. Halo Kak Vika. Halo semuanya, seperti yang dikatakan oleh Umam nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan gue buat memperkenalkan diri ya. Pergi ke Kendal menyeberangi benua. Perginya naik TJ. Hai, salam kenal listener semua. Gue Vika dari Psikologi UNJ. Aduh, biasa sekali ya Kak Vika ini pakai pantun segala. Iya Oke, dong. selanjutnya kita bakalan masuk ke partner selanjutnya, yaitu ada Zidan. Silakan Zidan. Bonjour everybody. Oke, kalau tadi Kak intronya pakai pantun, gue jadi pengen deh. Cuman karena durasi, jadi gue rasa perasaan ini disamain aja ya. Hmm. Hmm, Aduh. Nama gue Zidan yang bakal nemenin Umam dan Kapika buat kalian nih. Waduh, Mas Paris ini lawak gak tuh? Oke, and ya, without further ado, kita masuk aja ke pembahasan kita. Pertama-tama mau nanya deh ke Kak Vika. Pada kesempatan kali ini tuh kita bakal ngebahas apa sih, Kak? Oke, good question banget nih Umam. Jadi di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang komunikasi nih guys. Di antara kalian ada gak sih yang punya pengalaman atau kejadian yang gak biasa dalam berkomunikasi? Hmm, Gue pribadi kayaknya pernah deh ngalamin kayak gitu ya. kayak gimana tuh, Dan? Kayak kemarin ya, gue lagi jalan nih. Mhm. Tiba-tiba teman gue nyamperin gitu kan. By the way udah lama gitu gue nggak ketemu sama temen ini, soalnya dia kan teman SD gue gitu. Nah sampai akhirnya gue nanya lanjut di mana, eh malah dijawab abis vaksin booster. Waduh. Nanyanya apa, jawabnya apa ya? Terus gimana tuh Dan? Ya udah, jadi gue diamin dulu sepersekian detik, terus gue tanya lagi, kuliah di mana lu? Terus dijawab di STT Migas gitu. Kocak ya, ditanya apa dijawab apa. Dia kurang minum kali tuh. Itu tandanya temen lo soal mantap sih Dan. Jadi ya, ada mispersepsi gitu deh pas kalian lagi komunikasi. Berarti ternyata dalam berkomunikasi tuh bisa terjadi hambatan ya guys. Iya dong kak, dalam komunikasi itu sabi banget ada hambatan. Yash, betul apa yang dibilang sama Zidan. Dalam komunikasi itu tuh pasti ada aja hambatan yang kayak gitu itu. Nggak sedikit pula permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia itu tuh berawal dari kesalahan pada kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Iya sih, komunikasi itu kan proses interaksi timbal balik antar dua belah pihak ya. Jadi kalau ada hambatan, otomatis komunikasinya nggak bisa berjalan dengan lancar dong. Nah, kalau dalam kajian ilmu psikologi komunikasi ini, gangguan komunikasi itu ada istilahnya loh guys, disebutnya itu noise. Betul. Noise itu tuh istilah yang digunain buat ngedeskripsiin hambatan untuk terwujudnya komunikasi yang efektif, yang dimana terdapat faktor-faktor yang menyebabkan si noise ini. Kayak salah satunya tuh kemampuan pengirim pesan gitu atau komunikator. Terus tuh kemajuan teknologi juga mempengaruhi proses komunikasi, baik itu bersifat gangguan teknis maupun juga ada gangguan psikis gitu. Oh, I see. Jadi hambatan dalam proses komunikasi itu bisa kejadian ya guys ya. Makanya perlu banget nih untuk usaha mengenali, mengidentifikasi berbagai potensi hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi. Kayak kejadian gue kemarin. Berarti maksudnya hambatan juga ya. Iya, betul banget tuh. Tapi pastinya hambatan itu bisa terjadi nggak terlepas dari perbedaan antar individu dalam bersikap dan berperilaku dong ya. Nah, maka dari itu nih hambatan dalam berkomunikasi ini juga ada macam-macam jenisnya. Apa aja sih jenis hambatan dalam berkomunikasi, guys? Mungkin Umang tahu nih, gue lihat.
Waduh. Oke deh. Jadi untuk hambatan dari komunikasi itu sendiri ada 6 ya guys, ada 6 hambatan. Yang pertama tuh ada hambatan sosiologis, hambatan fisik, hambatan mekanis, hambatan fisiologis, hambatan psikologis, dan juga ada hambatan semantik namanya. Wow. Oh, jadi ada banyak juga ya, Mak, jenis-jenis hambatan dalam berkomunikasi ini. Terus Yes. tadi tuh hambatan-hambatan tadi tuh maksudnya gimana sih, Mam? Ini gue coba jelasin ya satu-satu. Mulai dari hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis itu tuh di mana proses komunikasi itu berlangsung dalam konteks situasional gitu. Artinya, komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung. Sebab situasi sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu komunikasi. Terus juga ada hambatan fisik, yaitu hambatan yang dapat dipahami sebagai bentuk hambatan dalam komunikasi yang sifatnya konkret dan persisten. Terus ada hambatan ini juga, wujudnya tampak secara umum dapat diukur. Lalu ada juga hambatan mekanis, yaitu hambatan yang dapat ditemukan pada media yang dipergunakan dalam komunikasi. Gitu. Terus kalau apa tuh tadi hambatan psikologis tuh gimana, Mak? Kalau untuk hambatan psikologis, itu hambatan yang mengacu pada gangguan yang berpusat pada kondisi proses mental manusia yang melakukan proses komunikasi, baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Terus terakhir tuh ada namanya hambatan semantik. Faktor semantik ini menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pesan kepada komunikan. Tuh. Oh, gitu. Nah, iya Kak, selain ada jenis yang dibilang umum tadi, ada juga tuh faktor yang menghambat komunikasi dan persuasi. Nah, yang pertama, ada gangguan. Nah, gangguan ini ada 2 jenis juga, Kak. Yang pertama ada sistematik, yaitu gangguan tentang bahasa, terutama tentang perbedaan persepsi gitu. Nah, yang kedua ada gangguan mekanik, yang mana gangguan ini disebabkan oleh kebisingan di lingkungan. Terus ada juga gangguan, hambatan perihal kepentingan. Yang mana ini tuh gara-gara si komunikator kagak merhatiin kepentingan si komunikan. Jadi kayak nggak seimbang gitulah. Terus ada juga nih motivasi terpendam. Yang mana komunikasi yang nggak make sense gitulah sama motivasi yang ada. Jadi jadinya komunikasinya kayak kehambat gitu. Sama yang terakhir, itu hambatan gara-gara prasangka. Ini nih yang paling berat. Gara-gara ada suzon, kesannya nggak baik. Makanya perlu kesan yang baik kalau mau ngobrol, guys. Oh, jadi itu dia ya faktor-faktor yang bisa menghambat komunikasi dan persuasi. Ada gangguan, kepentingan, motivasi terpendam, dan yang terakhir tuh yang paling ngeri ada prasangka. Tapi kalau ada faktor yang menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi, pastinya ada juga dong ya upaya untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi nih. Gue ada tahu beberapa di antaranya. Nih, contohnya ya, kita bisa belajar dan berlatih. Jadi, harus memperdalam teori dalam berkomunikasi, guys. Nah, setelah kita mempelajari teori yang ada, tentunya kita juga harus dibarengi dong dengan latihan. Selain itu ya, kita juga bisa memperdalam hubungan kemanusiaan, menerapkan pola pikir yang positif, dan juga memahami sistem sosial lawan bicara kita, guys. Terus ya, kita juga harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh komunikator dan juga komunikan, menertibkan pembicaraan, dan juga menggunakan media yang tepat dalam berkomunikasi. Wah, ternyata banyak juga ya Kak upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi ya. Iya dong, Dan. Menarik juga ya pembahasan tentang komunikasi ini. Jadi ya dalam komunikasi itu tuh pasti ada aja kendala ataupun hambatan yang dapat menyebabkan proses komunikasi dapat terganggu dan bahkan bisa menimbulkan kesalahan yang fatal atau bisa disebut misunderstanding gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus berupaya untuk mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi pada saat kita berkomunikasi. Kayak gitu ya. Betul banget apa yang diucapin sama Uma. Tapi kayaknya kita cukup sampai di sini deh ya untuk Ya, podcast kali ini.
Ya tapi semoga aja podcast kita yang pertama kali ini tuh dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi listener semuanya gitu. And ya, jadi itulah podcast dari kami yang kami harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terutama bagi listener-listener semua sih yang ngedengerin podcast ini sampai akhir. So, betul. Gue Umam. Gue Vika. Dan gue Zidan. Kami bertiga izin untuk pamit undur diri. Until next time and see you on the next occasion. Bye. Bye. Bye.